Yo, buat teman-teman semuanya, selamat sore yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Semua pinjol diblokir. Ya, ini buat apa coba? Buat teman-teman semuanya. Ini banyak banget yang bertanya, Bang, pinjol mana aja yang sudah diblokir? Pinjol mana aja, Bang? Keluarin daftarnya, Bang, gitu loh. Saya bahas sama Anda semuanya. Semua pinjol diblokir. Ini sebenarnya nggak perlu, ya kan? Pertanyaannya, kenapa? Saya jelaskan sama Anda. Nggak perlu pinjol itu diblokir. Ngapain gitu loh. Bikin capek-capek Anda aja. Anda ngikutin info OJK, info SWI, info ini, info itu. Untungnya bagi Anda nggak ada. Yuk kita simak semuanya. Biar saya jelaskan buat Anda. Semua pinjol diblokir. Oke. Kalau Anda maunya seperti itu, kita bikin semua pinjol diblokir. Ya. Tapi ini nggak perlu. Pertanyaannya adalah kenapa? Anda simain video ini sampai habis. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silahkan. Oke, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya, saya informasikan buat teman-teman yang mau diskusi via Instagram, silahkan. Itu Instagramnya ada di pojok bawah Anda. Tapi ingat, sebelum Anda mend-DM, di follow dulu. Kalau nggak di follow percuma. Anda capek-capek menanti jawabannya, tidak akan dijawab karena kita menganggap itu adalah akun fake. Oke, semua pinjol diblokir. Ya, semua pinjol diblokir. Kan saya bilangin sama Anda, itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Capek-capek Anda aja. Anda menantikan pemblokiran dari OJK, pemblokiran dari SWI, pemblokiran dari Kominfo, pemblokiran dari AFPI. Untung bagi kita apa gitu loh. Nggak ada. Percuma Anda berharap semua pinjol diblokir, semua pinjol legal diblokir. Untungnya bagi kita nggak ada. Tidak ada jaminan sama sekali hutang itu akan berhenti untuk mereka tagih. Ya, jangankan Anda berharap ke yang legal, yang ilegal saja, yang ilegal telah diblokir oleh OJK, bukan main banyaknya, ribuan. Ya, tapi apa untungnya bagi kita? Anda tetap ditagih kok. Ya, Anda tetap juga akan ditelepon, Anda tetap juga akan diteror, tetap juga mereka akan menyebarkan data Anda. Berarti semua itu percuma. Mendingan daripada Anda berharap berharap semua pinjol itu diblokir, mendingan semuanya kita sepakat berhenti bayar pinjol. Daripada apa? Daripada gali lubang tutup lubang terus. Sumber masalahnya ada di sini. Kan sudah saya bilangin sama teman-teman semuanya. Anda mau melalang buana kemanapun, sumber masalah Anda ada di gali lubang tutup lubang. Selagi Anda masih menggunakan praktek-praktek yang seperti itu, mau Anda cari kemanapun, tetap aja, ya, hidup Anda makin sulit. Kenapa? Karena Anda masih menggunakan prakteknya, praktek yang menyimpang. Gali, tutup. Mau sampai kapan? Pertanyaannya, mau sampai kapan? Ya, mentok nanti galian Anda, lubangnya masih tersisa. Bagaimana Anda menutup lubang yang tersisa? Dengan harta Anda tidak mencukupi. Kalau memang Anda banyak harta, Anda tidak akan mungkin minjam di pinjol. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Semakin baik-baik. Jadi ini banyak banget loh pertanyaan. Di TikTok itu rame banget. Bang Medi, mana daftar pinjol yang diblokir, Bang? Bang, pinjol legal mana, Bang, yang diblokir? Oke, saya bilangin. Anda berharap semua pinjol legal diblokir. Ini nggak perlu. Ya, kalau Anda mau memblokir pinjol itu, lakukan dalam diri Anda dengan cara apa? Berhenti gali lubang tutup lubang. Secara tidak langsung Anda telah memblokir pinjol secara mandiri dalam hidup Anda. Jangan andalin OJK lagi. Kan saya sudah bilangin dari tahun-tahun kemarin, kalau kita mengandalkan OJK, semua ini tidak akan jadi. Hasilnya percuma. Yang ada kekecewaan yang akan dapat pada diri Anda. Mendingan Anda ambil satu keputusan, daripada Anda berharap semua pinjol diblokir, mendingan dalami dalam diri Anda, ambil keputusan yang tepat, berhenti gali lubang tutup lubang. Itu jauh lebih hebat lagi. Ya, satu-satunya menyebabkan hutang Anda ini meluas karena Anda gali terus. Kalau seandainya Anda terjebak satu atau dua aplikasi, Anda tidak menggali ke tempat lain, hutang Anda tidak meluas, kawan. Karena ada kecerobohan, akibat sebuah ketakutan, dorongan emosional, dan dorongan serba salah dalam diri Anda,
tanpa berpikir panjang Anda gali lagi di tempat lain. Ya, ini yang harus Anda batasi. Dan satu hal lagi yang harus teman-teman ingat semuanya, ini nggak kalah penting. Karena COJK 2023 itu telah diresmikan dan diberlakukan sejak awal Januari, COJK nomor 19, ya. Ini memberi ruang buat Anda terjebak ke pinjol ilegal. Kenapa saya bilangin memberi ruang kepada Anda terjebak ke pinjol ilegal? Pinjol legal itu sudah dibatasi. Tidak boleh memberikan pinjaman lebih dari 3 aplikasi. Ya, kalau teman-teman semuanya tidak berhenti praktek gali lubang tutup lubang, Anda akan masuk ke dalam dunia pinjol ilegal. Pinjol ilegal bukan semata memberikan Anda pinjaman uang saja, tapi lebih dari itu kejahatan mereka. Mereka ingin menambang data Anda. Ya, ini perlu diperhatikan dari teman-teman semuanya. Saya hanya menyampaikan di sini praktek Anda yang menggunakan di sana. Jadi kalau Anda berharap semua pinjol legal diblokir, ini nggak perlu. Ya, nggak perlu. Dan lagian setiap kali kita menyampaikan, OJK tolong blokir pinjol ini, OJK tolong blokir pinjol ini, yang ada kekecewaan dalam diri yang akan dapat. OJK tidak akan mungkin melakukan hal itu. Makanya saya bilangin, melalui diri teman-teman semuanya, kalau memang Anda sepakat kita memblokir semua pinjol ini, mulai dari diri Anda, berhenti gali lubang tutup lubang. Ya, ketika Anda berhenti gali lubang tutup lubang, secara tidak langsung Anda telah memutus perkembangan dari pinjol ini. Karena tidak ada lagi dana yang mereka dapatkan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan pikirkan juga, ketika Anda berinisiatif untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda atau melunasi hutang-hutang Anda boleh lihat dulu contohnya di sini. Ini salah satu komentar yang muncul. Ya, salah satu dari sekian banyak komentar. Dia menyampaikan telah melakukan pelunasan terhadap pinjol. Yang terjadi adalah dia tetap ditagih dan dia tetap diteror. Pertanyaan saya, ini karena di ruang komentar di dalam snack video saya pengen tahu dari teman-teman yang ada di YouTube. Pernah nggak Anda mengalami hal-hal yang seperti ini? Anda sudah melakukan pelunasan, sudah Anda selesaikan, tetap ditagih. Ya, Anda isi di dalam kolom komentar dari pinjol mana. Kalau sudah seperti ini, Anda mau lapor ke OJK, OJK nggak akan peduli. Ya, OJK persetan dengan hal itu. Dia nggak akan menanggapi. Kalaupun ditanggapi OJK, pasti yang jawab robot. Meminta Anda menunggu dalam waktu yang sangat lama. Ya, kalau Anda nggak percaya, tes. Makanya saya bilang, ini kita sudah berada di tengah situasi yang sangat sulit. Hanya diri kita yang mampu untuk mengeluarkan kita dari kesulitan ini. Tapi kalau Anda ikuti semuanya, makin hancur. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau Anda berharap semua pinjol diblokir, nggak perlu. Yang penting Anda berhenti aja membayar tanpa harus menggali lubang, tutup lubang lagi, tanpa harus menjual aset-aset yang ada, tanpa harus berhutang sama bank, tanpa harus meminjam duit tetangga dan lain sebagainya. Yang penting Anda berhenti aja. Kalau Anda masih ada itikat baik untuk melunasi utang pinjol, kumpulkan dari hasil kerja Anda. Setelah terkumpul, negosiasi. Jangan fokus pada dendanya. Ya, persetan soal denda. Anda fokus kepada diri Anda, kumpulkan uang Anda. Selama ini Anda selalu menyimpang. Ketika saya suruhin Anda berhenti, Anda fokus pada dendanya. Padahal semua telah diatur. Denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melebihi 100%. Dan tidak mungkin juga orang minjam 1 juta, dia harus bayar 2 juta. Dia pasti meminta negosiasi. Dan negosiasi ini diperbolehkan. Ya, ngapain kita capek-capek gali-gali lubang? Oh, dia sebarkan data, bang. Dia hubungkan kontak darurat, bang. Oke, kumpulkan buktinya, berhenti bayar. Bereskan sampai di situ. Abang enak, bang, ngomong aja. Bukan saya ngomong, saya melalui dulu lebih Anda. Ya, karena saya pernah melalui hal itu. Mau tak mau, satu-satunya solusi kalau Anda mau lepas dari pinjol, paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini. Jangan ikuti drama yang diberikan oleh debt collector. Kalau Anda ikuti, habis Anda gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Setiap hari seperti itu. Pertanyaannya, itu mau sampai kapan? Ya. Kalau Anda ketakutan hari ini, tanya juga sama diri Anda. Sampai kapan ketakutan itu mau Anda rawat? Anda mau nggak sih untuk bahagia?
Anda mau nggak sih untuk terlepas dari beban ini? Kalau mau, paksa diri Anda untuk keluar. Lawan semua rasa takut. Persetan soal denda, persetan soal bunga. Terserah mereka mau sebarkan data. Satu bukti cukup kalau mereka sebarkan data untuk berhenti selamanya membayar di aplikasi itu. Kurang apa lagi coba? Ya, ini yang harus dikondisikan oleh teman-teman semuanya. Jangan sampai ada yang gegabah lagi. Gara-gara satu ucapan debt collector, kami akan datang ke rumah, Anda nekat meminjam 10 aplikasi. Anda nekat memakai jasa-jasa yang melakukan penipuan. Anda nekat minta tolong dengan sistem bagi hasil. Ini kondisikan dalam pemikiran Anda. Ya, yang memberatkan masalah Anda diri Anda sendiri kalau pinjolnya nggak berat. Satu-satunya risiko gagal bayar pinjol, BI checking. Tidak ada hubungannya pemotongan BPJS, tidak ada hubungannya Anda mencari kerja sulit. Ya, nggak ada lagi. Tapi kita tambah-tambah semuanya. Anda besar-besarkan semuanya. Ya, makanya saya bilangin, banyak orang yang mengedukasi di media banyak, tapi carilah referensi yang pas buat diri Anda, carilah satu petunjuk yang bisa Anda ikuti. Jangan semuanya Anda telan. Ya, tidak semuanya sepemahaman dengan Anda. Ini buat teman-teman semuanya. Ini enggak sibuk setiap hari, Bang. Mana nih Bang pinjol yang diblokir? Bang pinjol apa aja Bang? Bang hapusin data saya Bang. Bang bantu saya Bang. Banyak seperti itu gitu loh. Ya, padahal ini nggak perlu, semuanya nggak perlu. Tinggal dari diri kita tahan. Jangan gali lubang tutup lubang. Ya, jangan ketakutan kita menengok chat-chat yang sampah-sampah seperti itu. Kalau kita capek, putus komunikasinya. Ya kan? Kenapa tidak mau melakukannya? Berarti Anda tidak mau memaksa diri Anda untuk keluar dari semua jeratan ini. Pikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Mumpung kita masih di awal tahun di bulan Januari 2024. Ya, masih 11 bulan ke depan kita menantikan untuk perganti tahun 2025. Ya, kalau di awal tahun Anda saja seperti ini, hancur nanti. Ya, sepakat semuanya. Pakai logika, jangan baperan, berhenti mencari pinjol mana yang diblokir. Sekarang Anda harus berhenti menggali lubang tutup lubang. Dengan begitu Anda sudah memblokir pinjol secara tidak langsung. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa Anda serap, bisa Anda pikirkan dengan matang, dan bisa membantu membukakan logika Anda kembali. Tinggal yang Anda sematkan, kapan saya harus melakukan ini? Ya, kalau saya menjawabnya, harus mulai hari ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.